Pada suatu hari saya berkunjung ke rumah seorang pengusaha catering makanan yang cukup terkenal di Jakarta. Saya datang ke rumah beliau pada bulan puasa. Saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya temukan di hari-hari biasa. Karena biasanya keluarga itu sibuk dengan kegiatan catering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang suci, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, kultum pada hari ini saya awali dengan sebuah fenomena yang pernah kami lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari saya berkunjung ke rumah seorang pengusaha catering makanan yang cukup terkenal di Jakarta. Saya datang ke rumah beliau pada bulan puasa. Saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya temukan di hari-hari biasa. Karena biasanya keluarga itu sibuk dengan kegiatan catering. Pada hari itu semuanya libur. Saya pun bertanya kepada Bapak Haji, Pak Haji, libur ya pada bulan puasa ini? Beliau berkata, Pak Ustadz, kebiasaan saya dari sejak muda sampai hari ini, saya membiasakan berlibur, bekerja, beraktivitas di bulan Ramadan, dan saya memfokuskan diri saya membaca Al-Quran, bertafakur, beriktikaf, dan istirahat di rumah. Saya tinggalkan kegiatan-kegiatan duniawi karena saya ingin hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merenung dalam hati, saya menganggap bahwa ini adalah sebuah langkah yang salah. Bulan puasa adalah bulan yang Allah lipat gandakan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Aktivitas kita di dunia, baik itu aktivitas yang berbentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun aktivitas duniawi, katakanlah itu mencari nafkah, bahwa semua aktivitas ini di mata Allah adalah sebuah ibadah. Mencari rezeki adalah ibadah. Maka tidak boleh kita mengkategorikan bekerja, mencari uang, mencari nafkah itu adalah urusan dunia. Itu juga ibadah. Mari kita melihat bahwa seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semestinya seorang yang beriman itu di bulan puasa ini bukan libur dari beraktivitas, tapi kita mestinya meningkatkan aktivitas kita. Sehingga betul-betul bulan puasa ini bulan yang penuh dengan aktivitas. Bukan bulan yang kosong aktivitas. Kita jadikan bulan puasa ini adalah
bulan yang penuh dengan aktivitas karena tidak ada lagi makan siang, tidak ada lagi makan sore. Semua aktivitas kita akan menjadi beribadah yang insya Allah akan dilipat gandakan Allah pahala aktivitas kita itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah laksana ladang yang kita harus bertanam yang banyak. Bertambah banyak kita bertanam di dunia ini, maka kita akan petik hasilnya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memandang ibadah puasa ini adalah dengan kacamata ibadah mahdhah, ibadah yang ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memandang bahwa semua aktivitas adalah kepentingan agama, kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang menempa diri kita. Ibadah puasa menempa diri kita agar semua aktivitas kita dilandasi oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Beraktivitaslah, bekerjalah untuk dunia ini seakan-akan kita hidup di dunia selama-lamanya. Dan pesan ini include di dalamnya adalah aktivitas kita pada bulan Ramadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beribadahlah kepada Allah seakan-akan kita besok akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita tahu bahwa kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala besok hari, maka ibadah kita akan khusyuk. Kalau perlu tidak ada waktu yang terlewat kecuali untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikotomi antara pekerjaan dunia dengan pekerjaan akhirat sesungguhnya dalam agama, dalam pandangan agama Islam sesungguhnya tidak ada. Karena hidup kita sebagaimana yang kita ikrarkan dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita lakukan, ibadah kita, aktivitas kita, apapun bentuknya, selagi tidak menyimpang daripada rel aturan yang telah ditentukan oleh Allah, semuanya mengandung nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dicatat, yang akan menambah beratnya timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah kita menghadapi kegiatan kita dalam ibadah, dalam menghadapi bulan puasa ini adalah kita seimbangkan. Dunia kita kerjakan dengan maksimal, kemudian untuk kepentingan ibadah mahdhah kita kepada Allah, kita kerjakan pun dengan maksimal juga. Barangkali itulah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan tausiah ini memberikan pencerahan kepada kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan mendorong diri kita masing-masing untuk berbuat, berkiprah sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita, sesuai dengan ilmu yang ada dalam diri kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.